Halo cuy, selamat datang di channel Anti Meta. Di video kali ini gue akan share ke kalian 10 rekomendasi manhwa terbaik yang sudah pernah saya baca, dan kalian harus mencoba baca setidaknya satu kali cuy. Nah, untuk listnya kali ini gue bakal share manhwa dengan karakter utama yang overpower seperti biasanya. Penasaran apa aja komik atau manhwanya? Nah, sebelum lanjut ke listnya, buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya cuy, agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Yuk, tanpa basa-basi lagi, langsung saja masuk ke videonya. Poison Eating Healer. Bercerita tentang Cheon Hyo-sun adalah protagonis yang sangat parah karena berbagai racun. Cheon Hyo-sun ini yang tidak pernah diterima dimanapun akan memiliki kisahnya sendiri menjadi hunter terkuat di bumi, tempat dungeon dan monster yang berkeliaran. Worthless Regression. Manhwa yang dibuat oleh komikus bernama Puppy Master ini bercerita tentang seorang anak SMA Lee Sung-min yang disemon ke dunia bernama Area ini. Dia bertahan selama bertahun-tahun tanpa bakat maupun kekuatan. Dia melalui berbagai jenis kesulitan untuk bertahan hidup, tapi dia meninggal dengan menyedihkan pada akhirnya. Namun sebelum dia meninggal, dia beregresi kembali ke masa lalu setelah mendapatkan Stone of the Past of Life secara kebetulan dan mendapatkan kesempatan untuk memulai kembali kehidupannya dengan lembaran baru. Meski begitu, dia masih menjalani hidupnya tanpa bakat dan tidak memiliki apapun. Meskipun dia tidak bisa mendekati para jenius di sekitarnya karena dinding yang mengelilingi mereka, begitu pula dengan perasaan rendah diri, dia bergerak maju selangkah demi selangkah dengan kemauan yang kuat tanpa pernah menyerah. Spirit Farmer. Manhwa yang dibuat oleh komikus bernama Susai Yongjang ini bercerita tentang setelah berlatih selama 11 tahun untuk mencapai status manusia super, ia menyerah pada mimpinya dan kembali ke pertanian keluarganya. Tapi tiba-tiba hawa muncul. Dia adalah semangat bertani yang kuat dan dapat membuat apa saja tumbuh, bahkan menghasilkan buah yang bisa meningkatkan kekuatan orang. Sekarang ia mendapatkan kartu ID manusia super, lebih banyak teman raw, tanaman grade A+ yang menggiurkan. Raid. Manhwa Raid yang dibuat oleh komikus bernama Choi Jung Hyo ini bercerita tentang 50 tahun yang lalu setelah perang Korea, gerbang dunia iblis tiba-tiba muncul di seluruh dunia. Melalui gerbang makhluk iblis muncul, makhluk dunia lain ini yang sama sekali tidak tahan terhadap persenjataan modern menghujani kehancuran di seluruh dunia. Tetapi ketika semua harapan untuk umat manusia hilang, para guru terbangun. Satu-satunya kesempatan umat manusia untuk keselamatan. Dengan munculnya entitas ini, dunia mulai berubah dengan cepat. I Regress as the Duke. Manhwa yang dibuat oleh komikus bernama Galeongji ini bercerita tentang putra Kaisar Glin yang agung, Pangeran Harun adalah penerima berkah naga. Tetapi karena pemberontakan yang dipimpin oleh pamannya Zeron, dia dibuang ke pinggiran kerajaan Brandground. Menjaga keinginan ayahnya yang sekarat untuk melupakan mahkota dan balas dendam, Aaron telah hidup tanpa daya sebagai duk dari tanah tandus. Tapi suatu hari Kaisar Zeron menyerbu Brandground. Dia tidak datang hanya untuk nyawa Aaron, melainkan tujuannya adalah untuk menghancurkan Brandground. Setelah dihancurkan anak buahnya, yaitu Gaile mendapati dirinya dalam posisi Pangeran Aaron yang lebih muda dengan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mengembangkan tanah dan mempersiapkan invasi Kaisar Zeron yang akan terjadi 20 tahun mendatang. Dia memutuskan untuk mengambil alih tempat Kaisar yang telah dirampok. Dr. Player. Manhwa Dr. Player yang dibuat oleh komikus bernama Yuin ini bercerita tentang Raymond adalah anak haram raja. Setelah diperlakukan dan dicemooh, dia melarikan diri dan menjadi healer. Dia diolok-olok karena mendapatkan peringkat F. Kemudian suatu hari keajaiban menimpanya. Kamu telah terbangun sebagai pemain, pekerjaan ahli bedah, peringkat SSSS. Raymond memperoleh pengetahuan medis yang belum pernah ada di dunia itu. Legenda hebat Raymond ahli bedah pertama dimulai sekarang. Demon Lord Martial Art Ascension.
Manhwa Demon Lord Martial Arts Ascension yang dibuat oleh komikus bernama Iboxon ini bercerita tentang Raja Iblis. Mereka memanggilku di kehidupan sebelumnya sebagai Raja Iblis terkuat. Aku bereinkarnasi menjadi manusia. I'm not that kind of talent. Bercerita tentang dia adalah manusia terlemah yang bisa pingsan karena sedikit tekanan. Namun Demon King salah paham dan menganggapnya orang kuat yang membunuh sang hero yang terkenal kuat. Namun dia sendiri tidak tahu kalau dia seseorang yang kuat yang kejam ketika mabuk. The Constellation That Returned from Hell. Manhwa yang dibuat oleh komikus bernama Writing Machine ini bercerita tentang sang protagonis yang kembali dari neraka. Setelah bertahan selama ribuan tahun, protagonis ini menjadi orang yang menyelamatkan umat manusia dari kehancuran bumi. Murim Login. Manhwa Murim Login yang dibuat oleh komikus bernama Zerobik ini bercerita tentang era di mana para pemburu berkembang pesat dalam berburu monster yang berasal dari Gates. Jim Taekyung adalah pemburu peringkat rendah yang mengambil mesin VR dan secara tidak sengaja masuk ke dalam permainan yang berlatar dunia Murim. Setelah banyak pasang surut, Taekyung mampu melarikan diri dari dunia tersebut. Kekuatan dan keterampilan yang ia terima di Murim dapat dibawa kembali ke dunia nyata. Hal ini memungkinkan dia untuk terus mencari nafkah sebagai hunter, tapi dia memutuskan untuk kembali ke dunia Murim untuk menjaga teman-teman NPC-nya. Oke lah cuy, itulah tadi rekomendasi 10 manhwa terbaik yang pernah saya baca dan kalian wajib baca cuy, setidaknya sekali. Jika ada dari kalian yang ngerasa ada manhwa yang belum saya bahas di video ini, kalian bisa komen di bawah. Oke cuy, mungkin videonya gue end sampai di sini saja. Like video ini kalau kalian suka, dislike video ini jika kalian tidak suka. Terima kasih udah nonton, ketemu lagi di video berikutnya.